Ya, awal mula GPIB Cupuwatu itu kita punya pemahaman atau pemikiran bahwa apakah gereja atau jemaat GPIB Marga Mulia tetap satu. Ya. Kami berpikir, artinya saya waktu itu sebagai ketua majelis jemaat berpikir alangkah indahnya ya bahwa GPIB di Jogja itu mungkin bisa dikembangkan menjadi 2 jemaat. Itu dengan melihat sektor-sektor yang bisa dimasukkan dalam jemaat yang baru. Ya. Nah, kami berpikir ke situ, sehingga ketika saya berada di GPIB Marga Mulia Yogyakarta berserta PHM dan Majelis Jemaat, kita merembuk untuk membentuk panitia pembangunan. Ya, panitia pembangunan jemaat GPIB yang baru, karena memang pada waktu itu tidak atau belum tahu nama jemaat itu. Gitu. Jadi kami berpikir rapat beberapa kali, kemudian kami mengambil satu kesimpulan bersama bahwa kami harus berbicara dengan majelis sinode. Ya, karena penting pembicaraan dengan majelis sinode untuk meminta SK untuk panitia pembangunan. Ya, akhirnya ya, berjalan kira-kira tahun 2016 atau 2017 begitu, kami membentuk panitia dan minta SK majelis sinode untuk pembangunan jemaat yang baru. Memang belum ada nama, Bapak Ibu, ya, belum ada nama gereja itu apa yang diberikan nama itu. Nah, SK kemudian muncul, ya, kami bergumul, berdoa tiap pagi dalam persekutuan doa, ya, dan akhirnya Tuhan menjawab. Makanya ya semua dipersiapkan dengan baik. Kalau dibicara tentang nama GPIB Cupuwatu, itu diambil nama itu untuk apa istilahnya kearifan lokal, ya, mengangkat Cupuwatu, dan nama Cupuwatu dipakai sebagai nama gereja, ya. Jadi GPIB Cupuwatu Sleman, demikian Bapak Ibu. Dan ya kami juga bersyukur bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 itu diresmikan. Dan jarang ada, ya, kita bersyukur, jarang ada ya gereja-gereja yang diresmikan oleh gubernur, atau dalam hal ini Sri Sultan begitu. Jadi Sultan yang ke-10. Ya. Jadi diresmikan, dan kemudian setelah peresmian itu ya tahun 2019 saya mutasi. Dan itu dilanjutkan memang ya, untuk dilembagakan sebagai jemaat yang saya lupa, jemaat yang kedua 300 berapa itu. Ya, itu saya kira itu singkat ya apa yang saya ketahui untuk GPIB Jemaat Cupuwatu. Jelas ya, harapan ya tentunya kita semua secara gereja Protestan di Indonesia bagian barat, ya, jemaat-jemaat yang berdiri, ya, jemaat-jemaat yang ada tentunya punya pengharapan ke depan untuk menjadi gereja yang misioner.
ya, gereja yang memahami tugas tanggung jawabnya sebagai jemaat yang membawa misi Allah di tengah dunia, ya, khususnya di mana gereja itu ada. Itu harapan ke depan tentu, ya, Tuhan memberkati pelayanan bersama dan sebagai jemaat GPIB Cupu Watu pun boleh menjadi berkat bagi, ya, GPIB sendiri, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, juga menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar, menjadi kesaksian. Ya, itu yang saya katakan bahwa, ya, gereja misioner, gereja yang membawa, menyatakan misi Allah di tengah dunia. Halo semuanya, nama saya Christopher R. Frans Wantania, tapi lebih terkenal mungkin ya dipanggil Toji. Sekarang lagi di Jogja, lagi kuliah. Kuliahnya lagi ngambil arkeologi. Dulu S1-nya komunikasi, sekarang kita loncat ngomongin soal masa lalu yang ada di belakang. Gitu. Uh, Kalau ngomongin hobi saya itu nari. Jadi antara S1, hobi sama S2 emang gak ada yang nyambung, tapi itu yang bikin hidup kita lebih berwarna kan. Nah, untuk asalnya sendiri, GPB ya maksudnya, untuk gereja asalnya saya berasal dari GPB Trinitas Jadar 2. Selamat datang di Candi Kalasan. Jadi Candi Kalasan ini merupakan salah satu candi Buddha yang bisa ditemukan di Yogyakarta. Dekat banget sama gereja GPIB Cupu Watu ya. Nah, jadi apa yang membuat candi ini istimewa itu sebetulnya nih ada di bawah sini. Nah, yang ini namanya Moonstone. Moonstone ini dia lazim banget bisa ditemukan di kuil-kuil yang ada di India gitu. Nah, Candi Kalasan ini sebetulnya candi yang diperintahkan sama raja pada masa itu untuk memuja Dewi Tara namanya. Nah, jadi sebetulnya ada dua candi yang berhubungan di sini. Satu Candi Kalasan ini sendiri, dan satu lagi ada Candi Sari di sebelah utara sedikit kalau nggak salah di situ. Jadi Candi Sarinya ini merupakan tempat kayak asramanya itu untuk para biksu yang akan beribadah di Candi Kalasan ini. Dan sebetulnya di Candi Kalasan ini juga terdapat beberapa stupa, tapi sayangnya nggak bisa dibangun lagi karena kurang bahannya tidak ditemukan gitu. Kita ikut. Ya, ada juga yang membuat candi ini istimewa tuh karena relief-relief ada di sini itu semua halus dibikinnya. Jadi nggak kayak yang di candi-candi lain yang mungkin masih agak-agak kasar ya. Ini yang dari sisi timurnya memang sih ini hancur ya gara-gara gempa waktu itu. Tapi nanti kita lihat yang di sisi sebelah sini itu semoga bisa kelihatan ya. Yuk kita coba lihat yang di sebelah sini. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini relief-reliefnya juga masih bagus ya. Tuh, ini masih ada penjaganya di kanan dan kiri pintu. Terus habis itu ada kalanya di mana-mana, ada banyak banget kala di sini. Sini aja.
Terus habis itu kita juga bisa lihat yang di sini mengelilingi candi. Tuh yang sebelah situ kelihatan nggak kayak ada anak-anak kecil di atas itu. Nah itu namanya Gana. Gana itu tugasnya untuk menopang stupa yang ada di atas. Dan ini harusnya relung-relung ini kemungkinan ada arcanya, tapi ya who knows apa yang terjadi di masa itu, karena mungkin ada bencana alam ataupun ada penjarahan, dan juga kita nggak tahu karena ini juga habis selesai dipugar. Nah selain itu di Candi Kalasan ini sebetulnya dia memakai pelapis khusus pada masa itu, jadi namanya Bajralepa. Nah Bajralepa ini dikenal juga sebagai diamond cement. Kenapa diamond cement? Jadinya bisa dilihat di sini juga masih bersih, masih rapi, jadi dia nggak ada bisa melindungi badan candi dari mikroorganisme. Jadi dulu pendahulu kita sudah tahu tentang teknologi ini, gitu. Ya, jadi apa yang membuat Candi Kalasan ini spesial adalah relief-relief yang ada di sini itu semuanya halus, gitu, halus. Dibandingin dengan candi-candi yang lain, ini masih halus, kayak gitu, masih ngelihat lekukannya bagus dan detailnya juga masih bagus, kayak gitu. Dan ini juga mungkin karena ada lapisan yang namanya Bajralepa. Bajralepa itu juga dikenal sebagai diamond cement. Jadi pendahulu kita juga tahu kalau misalnya dengan diamond cement ini, selain bisa memberikan tekstur yang halus di di relief-relief ini, dan dia juga bisa melindungi badan candi dari mikroorganisme. Dan selain itu juga kita bisa lihat di atas ini yang menjadi salah satu ciri-ciri Candi Buddha adalah atasnya itu berbentuk stupa, gitu. Stupa itu jadi bentuknya seperti lonceng yang terbalik, seperti itu. Jadi selamat datang di Candi Kedulan. Nah, Candi Kedulan ini merupakan candi yang bercorak Hindu di sini. Jadi candi ini terdiri dari ada candi induk di belakang saya. Terus habis itu di sini juga ada 3 candi perwara. Candi perwara itu apa sih? Jadi candi perwara itu adalah candi yang lebih kecil di sekitar candi induk yang ada di sekitar sini. Biasanya kayak gitu. Pasti kalau ada candi induk biasanya ada candi perwara yang nemenin, minimal 3 biasanya kayak gitu. Nah kita langsung lihat aja kali ya, kita lihat dari candi perwaranya dulu. Let's go. Nah jadi ini candi perwara yang belum ada namanya sih, jadi kita sebut aja Candi Perwara yang pertama ya. Jadi bisa kelihatan di dalam sini, di Candi Perwara ini ada namanya Lingga dan Yoni, atau kita kenal juga namanya Lingga Yoni. Nanti untuk penjelasan Lingga Yoninya kayak mana nanti saya jelasin lagi ya di dalam, karena di dalam ada yang lebih besar dari dalam candi induknya. Kita langsung aja ke Candi Perwara yang kedua. Ini agak jarang bisa dilihat di mana-mana. Bentar ya. Ini dia Candi Perwara yang kedua. Di dalam Candi Perwara ini bisa dilihat ini namanya ada Arca Nandi. Arca Nandi ini emang terlihat seperti sapi, bukan terlihat seperti memang sapi gitu ya. Kenapa sapi? Karena candi Hindu di Indonesia itu kebanyakan alirannya adalah Siwaistik, jadi memuja Dewa Siwa sebagai dewa utamanya. Dan sapi atau Nandi ini merupakan wahana dari Dewa Siwa. Itu dia kenapa biasanya yang namanya Nandi, Arca Nandi itu selalu berhadapan dengan candi utamanya gitu. Ini juga ada di Prambanan juga seperti itu. Masa ada Nandi yang berhadapan langsung dengan candi utamanya. Kita langsung ke perwara yang ketiga. Let's go. Nanti kita agak masuk kalau misalnya yang di sini supaya bisa kelihatan isinya apa. Iya, baik.
Nah, di Candi Perwara yang ketiga ini isinya seperti ada sumuran kayak gini. Sumuran itu jadi kayak agak berlubang. Nah, ini tuh fungsinya untuk meletakkan sesajian. Jadi sesajian atau persembahan biasanya ditaruh di sini nanti dibakar. Begitu. Oke. Move langsung kita masuk ke candi induknya. Jadi kita udah ada di candi induk dari Candi Kedulan. Nah, pertama di fasad depannya candi induk ini sendiri, ini banyak relief dan ada 2 arca, gitu ya. Yang ini namanya Arca Mahakala, yang di sini, dan yang di sebelah sini namanya Arca Nandiswara, kayak gitu. Nah, kedua arca ini biasanya emang ada di depan candi. Fungsinya mereka adalah untuk menjaga pintu masuk, biasanya kayak gitu. Sama di atas ini namanya Kala. Dia juga fungsinya untuk menolak bala, kayak gitu. Sebelum masuk ke ruang utamanya di belakang saya sini. Oke. Dan di sini di bawah sini tuh ada seperti umpak ya. Umpak ini dipercaya untuk bersemedi, biasanya begitu. Iya, jadi di sisi sebelah sini, sisi belakangnya dari Candi Induk Kedulan ini ada seperti biasa masih ada relief Kala di atas ini, dan di relung ini ada arca dari Dewa Ganesha. Nah, Dewa Ganesha ini merupakan dewa kebijaksanaan sama pendidikan, makanya suka dipakai di sekolah-sekolah atau ditaruh di perpustakaan, biasanya begitu. Dan di tempat saya yang lagi bersila ini tadi umpak yang saya sudah jelaskan di depan. Kurang lebih mereka untuk bermeditasi seperti ini di depan masing-masing arcanya, begitu. Oke, ya seperti biasa ini di relung-relung tiap candi itu pasti ada relief Kala kayak tadi yang di depan kita lihat. Nah, yang di relung ini itu ada namanya Arca Agastya. Arca Agastya ini merupakan gambaran dari Dewa Siwa, tapi dia yang lagi mendarmakan kebaikan di dunia. Makanya dia terlihat seperti orang tua yang sudah berjenggot dan berkumis dan perutnya agak buncit, karena dia waktu itu gambaran seperti ini merupakan gambaran orang yang bijaksana untuk anak-anak dan dunianya. Makanya ada anak-anaknya juga di sini. Begitu. Iya, jadi di relung sebelah sampingnya Kedulan ini, Candi Induk Kedulan, ada arca lagi namanya Arca Durga. Durga itu merupakan dewi yang diciptakan sama waktu itu untuk menghadapi raksasa yang mau mengusir mereka di Kayangan waktu itu. Jadi ini termasuk dewi yang sangat berpengaruh karena bahkan dewa aja nggak bisa ngalahin mereka dulu, begitu. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan utama dari Candi Induk Kedulan. Emang agak gelap ya di sini ya. Tapi di dalam ruangan ini sendiri ada yang namanya Lingga Yoni. Nah, ini yang membuat candi ini bercorak Hindu karena ada Lingga Yoninya. Apa sih Lingga Yoni itu? Jadi Lingga Yoni itu adalah sarana untuk beribadah umat Hindu di masa itu. Kalau sekarang sih masih ada juga dipakai, tapi biasanya mainly di India. Kayak gitu, di Indonesia udah nggak dipakai lagi, setahu saya sih begitu ya. Nah, yang di atas ini, yang ini namanya Lingga. Lingga ini adalah perwakilan dari Dewa Siwa. Jadi ini mewakili laki-laki. Dan yang kotak ini namanya Yoni. Yoni ini melambangkan Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati ini juga melambangkan wanita, begitu. Jadi waktu Dewa Siwa dan Dewa Parwati itu bersatu dalam bentuk Lingga Yoni ini, maka di situ akan ada kesuburan dan semua doa-doa akan terkabulkan untuk para umatnya, begitu kurang lebih.